Yuk, teman-teman, selamat pagi. Kembali bersama Rumah Pemulihan, rumah di mana kita share bagaimana kita memulihkan kepribadian yang kurang berkenan bagi masyarakat menjadi berkenan, dengan tujuan agar kita boleh bersama masyarakat luas berdampingan, berkomunikasi dengan apik, dan bersahabat, saling mengasihi. Tujuan dari Rumah Pemulihan. Saya pengasuh di kanal atau channel ini tidak bermaksud menggurui, bukan. Tidak, karena saya bukan guru. Hanya memberikan, mungkin mengingatkan, lebih kepada berbagi pengalaman seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mampir di channel ini, terima kasih banyak. Kita akan saling asuh. Ada kolom komentar di bawah video ini. Kalau Bapak Ibu Saudara berkenan mengomentari, mungkin ada yang tidak sesuai atau tidak setuju, supaya kanal atau channel ini langgeng ke depan. Ya, silakan berikan komentar positif dalam pengertian membangun bersama-sama, sebab komentar Bapak Ibu Saudara itu dibaca oleh penonton lain dan komentator lainnya. Adalah pikiran yang sehat memberikan komentar, tetapi dengan santun, teratur, dan hormat. Bab, kalau channel ini menjadi saling hujat di ruang komentar, bukan tujuan. Dan lagian kita memiliki undang-undang ITE. Jangan jangan masuki ranah itu karena berpolemik. Ya, jadi tidak baik. Jadi disclaimer dari saya adalah bahwa saya bukan pakar penyandang gelar ahli psikologi, bukan pula saya seorang teolog, bukan. Jadi kalau nyerempet bicara kepada yang di atas, yang disebut Tuhan, itu tidak masalah, itu pemahaman umum. Saya tidak akan memasuki agama-agama yang Bapak Ibu Saudara percayai, itu baik-baik saja. Yang saya akan share di sini adalah ternyata bahwa membawakan diri pribadi kita di tengah kehidupan banyak itu tidaklah mudah. Tidak usah jauh keluar dari rumah, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam rumah sendiri antara ayah dan ibu bersama anak-anaknya belum tentu harmonis, belum tentu. Kalau tidak terkendali dan tidak terlatih, itu perlu latihan ya. Perlu. Bagaimana seorang anak hormat kepada ayah ibunya, bagaimana ayah dan ibunya itu merawat anak-anaknya penuh dengan kasih dan mengarahkan untuk hidup masa depannya, dibekali oleh kaum tua seperti itu. Menyampaikan aspirasi mereka dalam keluarga juga santun, tidak babak belur, tidak liar gitu ya. Baik, yang disebut zaman dahulu budi pekerti, ya Bapak Ibu Saudara. Itu internal dalam satu keluarga. Lalu lepas dari situ di luar, kita sebagai orang tua punya community, punya komunitas di luar. Anak-anak juga yang sudah cukup dipandang
sudah dewasa tapi masih status anak, belum berumah tangga, dia memiliki komunitas kaum milenial seperti itu. Komunitas ini bila salah arahnya atau tersesat menimbulkan efek negatif. Nah, oleh karena itulah kita sepakat bahwa pembentukan karakter atau pribadi seseorang itu dimulai dari rumah kita masing-masing. Pembekalan awal di situ. Seorang ibu punya peranan yang sangat kuat bagi anak-anaknya. Ya, bukan berarti ayah atau bapak tidak, tetapi ibu yang dimana-mana juga dekat dengan anak-anaknya. Di sana pendidikan digurui, menggurui, pemuritan itu di rumah mulainya, bukan di sekolah. Di sekolah tata krama formal, artinya begini, diberi tugas, diberi nilai formal. Ada administrasinya, nilai-nilai itu disebut rapor. Kemudian lulus, ada ijazahnya. Setelah kelas 1, kelas 6, kelas 12 ya. Kelas 9 sekarang SMP, kelas 12 SMA kelas 3. Jadi nah, yang paling hakiki di rumah pendidikan itu. Bagaimana seorang anak hormat kepada orang tuanya. Bagaimana seorang anak baik putra maupun putri hormat kepada ayahnya. Mengajukan permintaan pun mereka harus kita tanggapi sesuai umurnya masing-masing. Kita tidak sembarangan secara liar menghardik anak-anak. Menghardik itu apa? Memarahi. Membuat jiwa mereka menjadi tercekam. Dampaknya buruk sekali. Anak tidak akan mampu memberikan reaksi positif, menyampaikan isi pikiran dan hatinya, karena terlalu sering terjadi seperti itu, bentrokan. Anak dan orang tua tidak sinkron. Jadi itu tidak gampang, sulit kalau kita tidak berusaha untuk melakukannya. Tapi percayalah, berdampak dari rumah segala-galanya sampai anak-anak itu sekolah. Kalau di rumah yang saya katakan tadi sinkron, harmonis, apalah itu. Ayah dan ibu mengasuh, membimbing, mengarahkan, melindungi, menggenap-genapi kebutuhan mereka. Sang anak menyampaikan aspirasi, menyampaikan usul, kehendak, apapun namanya itu. Nah, ini ada dua kutub. Pembina ayah ibu yang diberi binaan anak-anak, yang mentergantungkan semua kebutuhan hidupnya sampai arahan ke hari depan dari ayah ibu. Begitu. Jadi jangan kecil hati. Seorang ibu yang pendidikannya tidak mencapai S1 ataupun ayahnya begitu, bukan berarti gagal membina anak-anaknya. Tidak seperti itu. Seorang ayah dan ibu di dalam perjalanan hidupnya bisa belajar banyak dari masyarakat di sekitarnya. Lagi-lagi saya ingatkan di sini kita share. Dan kalau perlu saya bersaksi banyak. Ibunda saya hanya sampai kelas 4 SD, kelahiran tahun 1928, seusia dengan mendiang papa saya. Mereka seumur. Ketika itu usia mereka di desa 16 tahun sudah menikah. Lalu sekarang disebut pernikahan dini. Ya, saya tidak tahu benar atau tidak, tapi itu terjadi dan saya keturunannya. Jika beliau berbicara itu bangga, mama ini hanya kelas 4 SD, zaman dulu sekolah dasar,
atau mungkin disebut sekolah rakyat bahkan ya. Mana lebih dulu saya nggak tahu, karena saya ketika SD itu sekolah rakyat, SR. Sekolah Rakyat Jalan Garuda, Bandung, Andir. Ya, sekolah rakyat. Sekolah itu menjadi formalitas. Memang anak-anak itu menjadi berkomunitas di sekolahnya. Mereka mulai berinteraksi dengan alat pikirannya. Ini hati-hati. Zaman dulu tidak ada HP, tidak ada apa-apa. Komunikasi anak-anak terbatas dan mudah diketahui orang tua. Moda transportasi tidak seperti sekarang. Kita memiliki alat-alat transport di rumah, sepeda motor, mobil, supir. Lebih daripada zaman saya, jalan kaki kemana-mana. Sepatu bata. Tidak ada lebih dari bata. Zaman itu, ya, teman-teman orang muda dengerin baik. Sepatu bata itu yang di Kalibata sebetulnya di Jakarta adanya ya, tapi sekarang di mana-mana itu saya pakai itu. Nah, tidak boleh ngomong sembarangan sama orang tua, walaupun sepatu itu bocor, cuman bawahnya karet, keseringan dipakai, tidak tukar-tukar sampai berapa naik kelas berkali-kali, itu aja ya, karena bahannya kan kanvas tuh, bisa dicuci. Bawahnya itu karet, habis bocor. Yang saya ingat ketika saya lapor tidak minta sepatu, ayah saya militer, kalau salah kita ngomong dikemplang. Pendidikan waktu itu begitu, salah ngomong sedikit setrap, pukul, hajar. Itu tidak lagi boleh dilakukan saat ini ya, tidak baik. Kita menjadi pesakitan ya toh. Masih ingat saya, ini sepatu saya sudah bocor, saya lapor sama papa saya, kamu boleh pergi ke tukang ban sepeda suruh ditambal. Saudaraku, teman-teman kaum muda, orang tua ini tahu, sepatu bata pergi sekolah ditambal bannya persis ban dalam sepeda. Seperti itu. Itu para menteri sekarang begitu zamannya dulu. Zaman dulu. Tapi hubungan kita dengan orang tua santun. Ya, hormat. Dengan para guru itu, pahlawan-pahlawan pendidik, santun. Bahkan takut lihat guru. Guru lewat kita menepi, minggir. Punya karisma. Yang kita mau guru sekarang juga harusnya begitu di hadapan murid-muridnya. Ini saya katakan tadi, rumah ini rumah sharing untuk pemulihan, bukan menggurui, mengingatkan, share, berbagi. Nggak ada guru di sini. Saya bukan guru, panjenengan mungkin malah guru ya. Ada yang doktor S3, S2, salah-salah yang nonton ini ada prof, gelar kehormatan akademis. Ya, saya salut. Jadi, mari, ini gambaran besarnya sebuah rumah pemulihan, hanya mengajak ya. Di video-video berikut akan muncul nanti serpihan-serpihannya. Bagaimana memulihkan kita supaya bisa berkata, bercakap-cakap dengan baik. Menyusun kata dengan baik. Saya bukan ahli bahasa. Bukan ahli apa-apa. Tapi kalau kata-kata kita ini sudah tidak teratur, tata keramanya tidak bagus, artian yang disandang tiap kata juga salah, saya pikir ke depannya komunikasi ini agak rumit, ruwet, sulit dipahami teman-teman. Jadi saya tidak mengajarkan kita belajar gramatika ya, tidak juga, tapi mudah dimengerti, dipakai bahasa-bahasa hari-hari.
Begitu, jangan anak-anak muda milenial yang sudah kuliah pakai bahasa dedikasi mereka di kampus, bahasa yang orang tuanya seperti mamaku tadi kelas 4 SD dijejelin bahasa komunikasi di rumah dengan bahasa-bahasa yang diedukasi oleh para profesor, doktor, master di kampusnya. Nggak nyambung nih di rumah, nggak nyambung. Jangan lagi dia katakan, emak sih deso, ibunya dicela. Desit banget tuh. Hai kaum muda, saya mau bilang keliru. Sedikit saya bicara tentang Tuhan. Kita diciptakan oleh Ilahi. Semua kita beragama apapun itu, tapi Tuhan itu kita kenal dari ciptaannya dan kita sendiri. Kalau kita ngomong semrawut kepada orang tua, di mana lagi itu santun, di mana lagi itu hormat, di mana lagi mengagungkan mereka orang tua, terutama ada satu quote bahwa surga di telapak kaki ibu, ibunya sendiri dimaki-maki, dimarah-marah. Ini banyak terjadi. Hingga hidup tidak barokah begitu. Ya. Jadi itu yang mau kita perbaiki ke video-video ke depan. Kita belajar pelan-pelan. Sampai ada sekolah kepribadian ya yang saya tahu. Silakan penjenengan tahu di mana itu, dan bukan murah. Untuk memperbaiki pribadi atau kepribadian seseorang perlu sekolah kepribadian. Wow, keren. Gak cukup sampai perguruan tinggi doang. Nyasar kemana-mana. Saking sandangannya banyak. S1, kuliah lagi. S2, S2-nya 2 pula. Kuliah lagi. S3, S3-nya 2 atau 3 lagi. Tapi, nah itu, budi pekertinya nggak dilatih. Ini berbahaya. Dampaknya makin luas ke tatanan negara nantinya. Tapi yang kita bicara tadi ini adalah pembuka bahwa dimulai dari rumah. Kaum ibu bapak, mari kita lihat anak-anak. Terutama dengan era terbuka dengan sistem internet, sulit untuk diawasi. Di dalam tas mereka mungkin tidak hanya 1 HP, ada 2. Makanya terjadi kejahatan-kejahatan yang tidak terjadi pada zaman kami kecil. Kan? Sekarang udah merebak yang tidak terpuji ya. Karena tontonan-tontonan itu tembus. Sekalipun kementerian-kementerian terkait dalam hal informasi ini, departemen terkait misalnya mengunci lock untuk tontonan-tontonan yang tidak baik bagi anak-anak yang belum usianya. Seperti itu. Jadi itu dari saya sebagai grand opening dari video ini. Santai, video ini santai. Ya, tidak ada di sini yang salah, nggak ada. Kita semua salah begitu aja. Supaya kita pulih. Ngomong aja harus belajar ngomong. Ya, makanya ada public speaker. Oh, keren. Di mana sekolahnya itu? Menjadi penyiar TV, ada sekolahnya. Nggak mungkin ujuk-ujuk ditonton orang berjuta-juta di seluruh dunia hanya selamat malam pemirsa. Itu sekolah dulu. Semua dididik dulu, termasuk kita. Jadi video ini video santai, yuk kita pakai berkomunikasi. Silakan komen di situ, apapun yang mau sampaikan. Mari membangun pribadi-pribadi bangsa kita Indonesia yang selalu kita katakan bangsa Indonesia itu cantik-cantik, tampan-tampan. Negara Indonesia itu kaya raya. So, mari kita punya hati yang kaya, kita punya hati yang cantik, hati yang gentle, yang bisa berkomunikasi dengan apik, sinkron dari semua pihak. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini dulu. Kita sambung pada video berikutnya. Terima kasih untuk subscribe, like, and share untuk teman-teman, dan beritahu alamat
video ini supaya mereka di kesempatan berikut ikut menonton pada terbitan-terbitan berikutnya. Saya dari Rumah Pemulihan ucapkan banyak terima kasih untuk waktu dan bersama dengan kami. Sampai bertemu. Salam sejahtera.